Sementara Singapura dikenal dengan keamanan, efisiensi, dan peluang tak terbatas, semakin sulit bagi beberapa ekspatriat untuk bertahan di sana. Apakah para ekspatriat mulai kehilangan ketertarikan pada kota Singa? Biaya hidup yang terus meningkat, mulai dari perumahan hingga pendidikan, membuat banyak ekspatriat kesulitan mempertahankan gaya hidup yang berkelanjutan. Faktor sosial seperti kurangnya dukungan dari keluarga besar dan perbedaan budaya juga berperan. Bagi sebagian orang, lingkungan yang serba cepat dan penuh tekanan terasa mengasingkan atau melelahkan, meskipun ekonomi negara tetap kuat. Perubahan pasar kerja dan gangguan terkait pandemi juga telah memengaruhi tren populasi ekspatriat. Data menunjukkan penurunan jumlah pekerja asing yang mencerminkan tantangan-tantangan ini. Salah satu alasan utama mengapa banyak ekspatriat meninggalkan Singapura adalah biaya hidup yang melambung tinggi. Sudah dikenal sebagai salah satu kota termahal di dunia, tekanan finansial semakin memburuk akibat pandemi dan tantangan ekonomi global. Bagi ekspatriat, beban ini bisa sangat memberatkan. Berbeda dengan penduduk lokal yang mendapat subsidi untuk perumahan, kesehatan, dan pendidikan, ekspatriat harus menanggung semua biaya tersebut secara penuh. Perumahan menjadi beban besar karena ekspatriat biasanya bergantung pada sewa pribadi, yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan flat HDB bersubsidi. Kenaikan harga sewa, yang bahkan mencapai hingga 80%, membuat tinggal di Singapura menjadi tidak lagi berkelanjutan bagi banyak orang. Kepemilikan mobil juga menjadi pengeluaran besar lainnya. Sertifikat hak milik, Certificate of Entitlement, yang diperlukan untuk memiliki mobil menambah puluhan ribu dolar ke dalam biayanya, menjadikan kendaraan sebagai barang mewah. Keluarga menghadapi tekanan tambahan dengan biaya sekolah internasional yang setara dengan biaya kuliah di beberapa negara. Sebagai perbandingan, negara seperti Australia atau Kanada menawarkan lebih banyak bantuan keuangan melalui layanan publik dan opsi perumahan yang terjangkau. Perbedaan ini menjadi alasan mengapa beberapa ekspatriat yang merasa terbebani secara finansial di Singapura memilih untuk pindah. Meskipun Singapura tetap menarik karena ekonomi yang kuat dan infrastruktur yang luar biasa, tingginya biaya hidup, terutama bagi ekspatriat, membuat banyak orang mempertimbangkan kembali apakah tinggal di kota ini sebanding dengan tekanan finansial yang harus dihadapi. Perawatan kesehatan dan pendidikan adalah dua area di mana harga benar-benar melonjak. Memang, Singapura memiliki layanan kesehatan kelas dunia, tetapi jika Anda tidak memiliki asuransi, biaya tersebut bisa sangat menguras dompet Anda. Biaya kesehatan telah meningkat lebih dari 50% sejak tahun 2002 dan tampaknya tidak akan melambat dalam waktu dekat. Bahkan ekspatriat dari negara mahal seperti Amerika Serikat mulai mempertimbangkan ulang untuk tinggal di sini. Bagi keluarga, tantangannya lebih besar lagi. Membesarkan anak tanpa dukungan keluarga besar, ditambah dengan biaya tinggi untuk pengasuhan anak dan pendidikan, membuat sulit untuk menetap di Singapura. Dalam banyak budaya, kehadiran kakek nenek dan kerabat dekat adalah bagian penting dari kehidupan keluarga, dan jarak yang jauh bisa sangat sulit diatasi. Pendidikan juga menjadi isu, terutama bagi keluarga dengan anak-anak. Sebagian besar ekspatriat memilih sekolah internasional, tetapi biayanya sangat mahal, ditambah lagi proses pendaftaran yang penuh birokrasi menjadi sakit kepala tersendiri. Dengan biaya sekolah yang terus melonjak dan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan transportasi, tidak heran banyak keluarga memutuskan untuk pergi. Jarak dari keluarga adalah alasan umum lainnya mengapa ekspatriat memilih untuk meninggalkan Singapura. Tinggal jauh dari orang-orang tercinta berarti melewatkan momen-momen penting seperti ulang tahun, peringatan, atau bahkan kehilangan anggota keluarga. Bagi orang tua, membesarkan anak jauh dari kakek nenek dan keluarga besar bisa terasa mengasingkan, sementara anak-anak kehilangan tradisi dan hubungan keluarga. Lalu ada masalah sewa rumah yang menjadi mimpi buruk. Dalam setahun terakhir, harga sewa meningkat rata-rata 30%, dengan beberapa orang mengalami kenaikan hingga 80%. Bayangkan menyewa rumah seharga 7.000 dolar Singapura per bulan, lalu tiba-tiba diberitahu bahwa harganya naik menjadi 11.000 dolar Singapura. Hal inilah yang dialami oleh sebuah keluarga Australia yang telah tinggal di Singapura selama bertahun-tahun, yang akhirnya terpaksa meninggalkan negara ini meskipun mereka memiliki ikatan yang kuat dengan Singapura. Mereka bukan satu-satunya, banyak ekspatriat memiliki cerita serupa, menjadikan harga sewa sebagai salah satu alasan terbesar mengapa orang-orang meninggalkan Singapura. Selama pandemi, Singapura menerapkan beberapa kebijakan perbatasan dan karantina paling ketat di dunia.
Meskipun upaya ini berhasil menjaga keamanan negara, banyak ekspatriat merasa terisolasi dan terputus dari dunia luar. Banyak ekspatriat tidak bisa mengunjungi keluarga dan teman selama periode yang lama, yang memicu banyak refleksi tentang prioritas hidup mereka. Bagi sebagian orang, tekanan emosional karena jauh dari orang-orang tercinta menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Bahkan setelah pembatasan dicabut, dampaknya tetap terasa. Pada saat itu, banyak ekspatriat sudah memutuskan untuk meninggalkan Singapura, memilih negara dengan aturan yang lebih longgar atau yang lebih dekat dengan negara asal mereka. Bagi sebagian orang, pengalaman ini secara permanen mengubah pandangan mereka tentang hidup di luar negeri. Sementara itu, negara lain seperti Australia, Kanada, dan Selandia baru mulai menawarkan diri sebagai alternatif yang lebih menarik. Mereka menyediakan biaya hidup yang lebih rendah, perumahan yang lebih terjangkau, dan keseimbangan kerja hidup yang lebih baik. Bagi ekspatriat yang mencari stabilitas finansial dan gaya hidup yang kurang menekan, negara-negara ini menjadi jauh lebih menarik. Bagi pencinta alam, keterbatasan ruang di Singapura bisa menjadi kekurangan. Kota ini memang menawarkan banyak aktivitas seperti cagar alam dan pulau-pulau terdekat, tetapi ketiadaan ruang terbuka yang luas, pegunungan, atau perjalanan panjang bisa menjadi hambatan bagi mereka yang mencari petualangan. Dalam 2 jam berkendara, Anda bisa mengelilingi seluruh pulau, yang membuat ruang untuk spontanitas terasa sangat sempit. Sementara negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia menawarkan lebih banyak pilihan petualangan. Gaya hidup yang cepat dan efisien terkadang terasa sedikit impersonal. Singapura sering digambarkan sebagai gelembung kesopanan. Orang-orangnya sopan, tetapi tidak selalu hangat atau ramah. Bagi mereka yang berasal dari budaya dengan norma sosial yang lebih santai dan terbuka, Singapura bisa terasa agak mengisolasi. Meskipun demikian, Singapura tetap memiliki banyak keunggulan. Ekonominya kuat, infrastrukturnya kelas dunia, dan kota ini sangat terhubung secara global. Tak heran jika begitu banyak profesional masih tertarik untuk tinggal di sini. Namun, alasan mengapa orang pergi menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Jika Singapura ingin terus menarik talenta internasional, diperlukan upaya untuk mengatasi masalah seperti perumahan yang terjangkau, tempat kerja yang inklusif, dan integrasi sosial yang lebih baik. Pada akhirnya, alasan setiap orang untuk meninggalkan Singapura berbeda-beda. Bagi sebagian orang, ini soal uang, bagi yang lain, ini soal emosional atau budaya. Meskipun Singapura memiliki banyak kelebihan, kota ini tetap memiliki kekurangan. Mengatasi isu-isu ini dapat membuat perbedaan besar dalam mempertahankan statusnya sebagai tujuan utama bagi ekspatriat. Bagaimana menurut Anda? Apakah Singapura mulai kehilangan daya tariknya? Beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan wawasan menarik lainnya tentang tren hidup global, serta aktifkan ikon lonceng agar tidak ketinggalan konten terbaru.